Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Masih pagi banget ini di Belanda, barusan selesai subuh. Mau apa ya, terkait dengan pertandingan kemarin seri menghadapi Southampton, gua ambil dari manunited.com. Ini ada interview post match atau setelah pertandingan dengan Ralf Rangnick ya. Disinggung langsung aja nih ya, gua translate dan juga rangkum seperti biasa. Disinggung soal masalah kejadian yang sama, karena ketika menghadapi beberapa pertandingan terakhir kan Manchester United tampil bagus di babak pertama, lalu kebobolan di babak kedua. Dijawab oleh Ralf Rangnick, sayang sekali lagi ini adalah kejadian yang sama dengan beberapa pertandingan terakhir. Sangat bagus di babak pertama, sangat bagus di 1 jam pertama. Kita melakukan segalanya yang kita inginkan, mulai dari serangan balik, lalu kita juga mengejar bola dengan sangat dalam. Ini adalah sesuai dengan seperti apa kita menciptakan gol dan juga mempersiapkan gol. Itu adalah gol yang sangat bagus di segala aspek dari gol tersebut, artinya prosesnya. Tapi kita berhenti melakukannya lagi, dan di akhir babak pertama, setelah akhir babak pertama kita tidak melakukan hal tersebut lagi. Ya setuju sih, di babak kedua tipe serangannya berbeda dengan yang babak pertama ya. Lalu di babak kedua kita juga kehilangan bentuk di awal babak atau di 20 menit pertama. Kita berjuang untuk bertahan melawan mereka, dan ini exactly yang terjadi di transisi ketika mereka mencetak gol. Artinya golnya Southampton ya. Di 20 menit terakhir kita punya banyak peluang besar untuk mencetak gol. Expected goal ratio atau rasio peluang terjadinya gol ini ada di pihak kita, tapi akhirnya kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Lalu disinggung juga soal masalah exploiting gaps ya, atau exploiting gaps ya, jarak ya, artinya betul-betul di-exploit jarak ini. Disebutkan oleh Ralf Rangnick, ya seperti yang saya bilang, kita melakukan apa yang kita inginkan dan kita juga menyuruh tim untuk melakukannya. Kita tidak melakukan pressing zone, tapi kita bermain di belakang mereka. Kita menggunakan jarak di belakang mereka, di belakang back four mereka, dan ini adalah hal yang kita lakukan ketika kita mencetak gol. Jadi betul-betul dimanfaatkan ini jarak tersebut. Lalu ditanyakan juga kenapa kok intensitasnya ini menurun. Dijawab, ya di sisi lain kita harus juga respect ke tim yang lain. Southampton bermain cukup bagus, mereka bermain dengan intensitas yang sama, taktik yang mereka lakukan menghadapi Tottenham. Jadi ini tidak mudah untuk tim yang melawannya. Tapi ya lagi-lagi kita kehilangan composure, kita membuat keputusan yang salah, dan beberapa kali kita juga di bawah tekanan sometimes, tapi beberapa kali juga kita tidak berada dalam tekanan. Ini adalah sesuatu yang kita harus lebih baik lagi ketika kita mempersiapkan tim untuk pertandingan selanjutnya. Seperti yang saya bilang, di 4 atau 5 pertandingan terakhir kita bermain cukup bagus. Kita memulainya dengan cukup bagus. Kita punya 30 menit yang sangat excellent, dan itu juga terjadi hari ini. Tapi akhirnya ini tentang bagaimana bermain lebih dari cuman setengah. Artinya percuma kalau cuman bermain bagus di babak pertama tapi babak keduanya tidak, karena ya pertandingan ini secara keseluruhan. Lalu disinggung juga soal masalah halftime message atau pesan di akhir babak pertama ya. Apakah ini ada? Lalu dijawab oleh Ralf Rangnick, ya tentu saja kita memberitahu mereka tentang hal itu. Kalau kita ini harus lebih agresif dan kita harus lebih compact
dan kita tidak bisa memberi ruangan kepada Southampton karena mereka bisa bergerak melalui hal tersebut dan mereka bisa bermain transitional football atau itu tadi ya, transisi. Ini tentu saja hal yang kita beritahu ke mereka dan tentu saja tapi akhirnya hal yang berbeda yang ditunjukkan di atas lapangan. Jadi sebenarnya kalau gua tangkap ya, pesannya sudah diberitahu ke pemain-pemain ini di akhir babak pertama ya atau ketika halftime. Tapi yaitu tadi yang mereka perform atau mereka tampilkan di atas lapangan ini berbeda dengan apa yang diharapkan. Lalu ditanyakan juga soal ya itu tadi kehilangan keunggulan. Ya, di pertandingan-pertandingan seperti menghadapi Aston Villa, Burnley dan juga hari ini kita telah 1-0 atau 2-0 memimpin dan kita kita membuang 6 poin di 3 game tersebut karena kan kehilangan 2 poin karena seri 2 poin kali 3 6 poin. Ini bisa saja terjadi sekali, tapi ini tidak seharusnya terjadi 3 kali dengan kehilangan 4 poin lagi. Kita akan berbicara dengan gaya yang lain saat ini. Tapi lagi-lagi kita harus bisa lebih baik lagi dan kita harus bisa lebih more little ya, lebih kejam ya, dan lebih supaya kita tidak kehilangan poin seperti hari ini lagi. Disinggung juga menghadapi Brighton selanjutnya. Ya kita harus lihat ke depan. Kita harus lihat ke depan ya. Selanjutnya kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik lagi di hari Selasa menghadapi Brighton. Itu komentar dari Ralf Rangnick. Nah kalau di sini gua tangkap ya kalau Rangnick juga sadar ini terjadi lagi. Bahkan di 3 pertandingan kan kalau dia singgung. Kita sudah unggul dulu lalu kita berakhir dengan seri composure atau permainan agresif atau permainan baik yang kita lakukan ini tidak bisa secara konsisten dilakukan di atas lapangan. Ini sebenarnya sudah disadari oleh Ralf Rangnick. Oleh karena itulah dia tadi juga bilang kan ketika babak pertama selesai di ruang ganti, pesan yang disampaikan adalah yaitu tadi, justru malah di babak kedua ini diharapkan untuk lebih agresif lagi, lebih baik lagi penampilan dari babak pertama. Tapi apa yang terjadi? Justru kualitasnya menurun dari babak pertama dan ini yang harus dicari solusinya oleh Ralf Rangnick. Dan Ralf Rangnick juga mengatakan mungkin akan ada gaya komunikasi yang berbeda. Ini gue nggak tahu apa ya. Ya kurang lebih demikian ringan amatiran ini ngobrol ringan soal masalah interview Ralf Rangnick setelah pertandingan menghadapi Brighton. Gue ambil langsung sekali lagi dari manunited.com. Sorry kalau translate-nya agak sedikit beribet, rangkumannya juga agak sedikit beribet, tapi mudah-mudahan teman-teman di rumah mengerti ya. Kalau ada saran, kritik, komen, langsung drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.